Terus pendidikan minimal SMA, SMK, atau sederajat. Nah, kemarin kan ada yang tanya juga nih, Kak, kalau misalkan saya lulusan dari paket C itu bisa gak? Nah, Oke, halo guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi gimana nih teman-teman semua di sini? Apakah sudah masuk LPK? Apakah sudah teman-teman mendapatkan job pekerjaan di LPK tersebut? Nah, karena dari kemarin-kemarin itu banyak nih teman-teman yang bertanya bahwa, Kak, kalau misalkan mata minus, bisa gak sih job magang di Jepang? Kak, misalkan gak buta warna itu bisa gak ya? Kak, misalkan tinggi badanku segini, 160 cm atau 150 cm, bisa gak ya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, aku bisa jawab, itu semua tergantung dari job yang teman-teman pilih semua nantinya. Nah, jadi setiap job yang ada di pemagangan Jepang itu berbeda-beda persyaratannya. Oke, nah jadi kali ini aku mau share mengenai 3 job program magang Jepang beserta persyaratannya. Dan ini terkhusus dari KMI Cianjur. Nah, jadi pada dasarnya pada saat teman-teman sudah masuk LPK, teman-teman akan mendapatkan berbagai macam informasi mengenai job pekerjaan yang akan teman-teman terima. Di situ teman-teman akan mengetahui mengenai deskripsi pekerjaannya seperti apa, terus persyaratannya seperti apa, dan teman-teman di situ bisa mengikuti seleksinya untuk bekerja di pekerjaan tersebut. Nah, di sini aku akan memberikan 3 contoh job pekerjaan program magang Jepang yang ada di KMI Cianjur. Nah, di sini yang pertama ada informasi lowongan magang 3 tahun di bidang percetakan. Rencana keberangkatan Desember tahun 2022, jumlah yang akan dipilih 2 orang, lokasi Prefektur Aichi, uang sakunya itu sebesar 960 yen per jam, dan jam kerjanya itu ada 2 shift. Yang pertama shift pagi dan yang kedua itu shift malam. Nah, di sini ada pun syarat khususnya itu, yang pertama adalah laki-laki, usianya yaitu dari 20 sampai 28 tahun. Nah, status nikahnya tidak disyaratkan. Jadi di sini teman-teman yang sudah nikah ataupun yang belum nikah itu bisa mendaftar job tersebut. Nah, terus di sini tinggi badan minimal 160 cm. Jadi buat teman-teman yang di bawah 160 cm, teman-teman tidak bisa mendaftar pekerjaan ini. Nah, di sini ada mata normal tidak minus. Dan minimal, ini maksudnya maksimal mungkin ya, maksimal itu minus 1. Nah, terus memiliki keinginan belajar yang tinggi, siap bekerja shift, yaitu tadi ada shift pagi dan shift malam. Terus pendidikan minimal SMA, SMK, atau sederajat. Nah, kemarin kan ada yang tanya juga nih, Kak, kalau misalkan saya lulusan dari paket C itu bisa gak? Nah, ijazah paket C itu setara dengan ijazah SMA atau SMK. Jadi teman-teman bisa mendaftar pekerjaan tersebut menggunakan ijazah paket C. Terus yang terakhir tidak buta warna. Nah, terkhusus untuk program magang ini, job ini tuh tidak diperuntukkan untuk teman-teman yang buta warna. Jadi sayang sekali buat teman-teman yang buta warna itu tidak bisa mendaftar di job tersebut. Nah, adapun syarat umumnya yaitu yang pertama siap bekerja di Jepang selama 3 tahun. Nah, jadi kan ada program magang Jepang yang selama 1 tahun dan ada pun yang 3 tahun. Nah, kebetulan ini program magang Jepang yang selama 3 tahun. Terus yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Ketiga, siap belajar bahasa Jepang selama 3 bulan. Jadi nanti teman-teman pada saat setelah diterima oleh perusahaan tersebut, teman-teman harus mengikuti program diklat 3 bulan. Terus yang keempat yaitu diutamakan yang sudah memiliki dasar bahasa Jepang setara N5. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman pada saat di LPK itu sudah bisa menguasai dasar-dasar materi N5. Terus yang kelima, jujur, cetakan, dan sungguh-sungguh. Yang keenam, stamina kuat dan memperhatikan detail terkecil. Dan yang ketujuh yaitu bersedia mengikuti tes 2 yaitu tes medis dengan biaya sendiri dan menanggung biaya transportasi dan akomodasi pada seluruh tahapan tes yang akan diadakan di Bandung. Nah, jadi tes ini menggunakan sistem gugur. Jika gagal tahap 1 maka tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. MCU dilakukan H+1 setelah dinyatakan lulus tahap 1. Biaya laki-laki 895.000 dan perempuan 950.000 itu untuk biaya MCU-nya. Dan batas penerimaan CV yaitu Rabu 13 Juli tahun 2022. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, itu salah satu contoh job pekerjaan bidang percetakan. Oke, nah untuk informasi yang kedua yaitu lowongan magang 3 tahun di bidang plastik molding. Nah, di sini bidang pekerjaannya plastik molding, rencana keberangkatan September 2022. Jumlah yang akan dipilih yaitu sebanyak 14 orang untuk 3 perusahaan. Oh, ini jadi lumayan agak banyak ya. Lokasinya itu di Prefektur Aichi ada 2 perusahaan dan di Prefektur Gifu ada 1 perusahaan. Nah, uang sakunya ini untuk di Prefektur Aichi itu yaitu sebesar 955 yen per jam.
Sedangkan di prefektur Gifu yaitu 880 yen per jam. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir ya. Biasanya itu semakin besar gaji kita itu, kehidupannya pun semakin besar juga guys. Nah, terus di sini syarat khususnya itu yang pertama adalah perempuan, usia umur 20 sampai 26 tahun. Yang kedua, belum pernah menikah. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang sudah menikah berarti tidak bisa mendaftar di pekerjaan tersebut. Terus yang ketiga, belum pernah membuat atau memiliki paspor. Nah, jadi di sini khusus untuk teman-teman yang akan baru keluar negeri. Nah, pendidikan minimal SMA, SMK atau sederajat. Terus mata normal, tidak minus, tidak buta warna. Dan yang selanjutnya yaitu lebih disukai jika memiliki pengalaman di pabrik. Tapi di sini tidak diwajibkan ya, hanya lebih disukai atau misalkan jadi nilai plus buat teman-teman yang pernah bekerja di pabrik. Nah, terus siap bekerja shift. Nah, mungkin di sini nanti ada shift pagi apa shift malam. Nah, terus ada syarat umumnya yaitu yang pertama siap bekerja di Jepang selama 3 tahun. Sehat jasmani dan rohani, tidak merokok, tidak bertato. Nah, jadi buat teman-teman di sini nih yang punya tato itu kalau bisa dihapus dulu sih, karena di Jepang itu pada saat teman-teman punya tato itu biasanya dicap sebagai geng yakuza, itu salah satu geng ya kayak preman-preman di Jepang itulah. Terus yang ketiga yaitu siap belajar bahasa Jepang selama 3 bulan. Yang 4 diutamakan yang sudah memiliki dasar bahasa Jepang setara N5. Yang kelima jujur, cekatan dan sungguh-sungguh. Yang keenam, stamina kuat dan memperhatikan detail terkecil. Nah, terus yang ketujuh, bersedia mengikuti tes 2, yaitu tes medis dengan biaya sendiri dan menanggung biaya transportasi dan akomodasi pada seluruh tahapan tes yang akan diadakan di Bandung. Nah, terus di sini ada catatan khusus juga guys nih. Jika lulus tes pertama, peserta akan mengikuti medical check up tanpa IGRA. Nah, jadi di sini salah satu perusahaan yang tidak menginginkan calon peserta magangnya itu memiliki penyakit IGRA. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti hasil tes medical check up-nya itu ada penyakit IGRA, teman-teman tidak bisa melanjutkan tes selanjutnya. Oke, dan untuk informasi lowongan magang yang ketiga yaitu di bidang pembuatan karpet. Nah, jadi di sini bidang pekerjaannya itu pembuatan karpet atau carpet needle punch. Nah, rencana keberangkatan yaitu Januari di tahun 2023, jumlah yang akan dipilih yaitu 3 orang dan lokasinya itu di prefektur Gifu. Uang sakunya itu sebesar 950 yen per jam. Syarat khususnya yaitu yang pertama laki-laki usia 20-25 tahun, belum menikah, tidak merokok dan tidak bertato, pendidikan minimal SMA, SMK sederajat, dan mata normal dan tidak buta warna. Urutan tesnya kurang lebih sama ya, ada tahap 1, MCU dan user. Dan tapi ada juga beberapa perusahaan yang user dulu baru MCU. Tapi di sini perusahaannya menginginkan MCU terlebih dahulu baru user. Nah, jadi itulah guys informasi lowongan magang selama 3 tahun yang ada di KMI Cianjur. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman di sini bisa melihat terlebih dahulu informasinya dan menyesuaikan mengenai persyaratan tersebut. Apakah teman-teman bisa memenuhi persyaratan tersebut? Bila teman-teman bisa memenuhi persyaratan tersebut, berarti teman-teman bisa mengikuti proses seleksi lowongan pekerjaan tersebut. Oke guys, jadi itu adalah 3 contoh informasi pekerjaan di program magang Jepang. Mudah-mudahan bisa jadi informasi penting buat teman-teman dalam mempertimbangkan pekerjaan yang akan teman-teman pilih nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, boleh di like dan subscribe. Dan misalkan teman-teman ada saran untuk next video selanjutnya untuk membahas apa, teman-teman boleh berkomentar di kolom di bawah ini. Oke guys, mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian. See you in my next video guys. Let's travel. Bye.